Ya, selamat malam pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini meminta jajarannya untuk tetap solid di tengah upaya-upaya yang berusaha untuk mengganggu kewenangan institusi Polri. Lalu siapa yang dimaksud dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri tersebut pemirsa? Itu akan menjadi pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama saya Ken An. Dan saya Maria Asgaf, nanti kami berdua juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya, termasuk juga kami akan memperbarui bagaimanakah kemudian informasi terkait dengan kecelakaan mobil Brimob yang mengangkut para siswa, di mana informasi terakhir ini terjadi di wilayah Tol Pasuruan, Jawa Timur, 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia malam selengkapnya. Mobil pickup tanpa muatan terjun bebas ke jurang sedalam 100 meter di Lumajang, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, sopir dan kernet mengalami patah tulang dan kritis. Video amatir yang memperlihatkan suasana upaya evakuasi yang dilakukan warga terhadap 2 penumpang mobil pickup yang mengalami kecelakaan tunggal dan terjun bebas ke jurang sedalam 100 meter di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang. Setelah melalui perjuangan keras dan berlangsung cukup dramatis, kedua korban yang terdiri dari sopir dan kernet, yakni Rozikin dan Alif Alvan, keduanya warga Pakis, Kabupaten Malang, akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi mengalami patah tulang dan juga kritis. Dugaan sementara kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi dalam kondisi mengantuk saat mengemudikan kendaraan. Korban dilarikan menuju puskesmas Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Sementara proses evakuasi kendaraan pickup dari dasar jurang masih belum bisa dilakukan akibat terkendala medan dan peralatan. Ini saudaraku korbannya ya, patah tulang, alhamdulillah masih hidup. Sementara itu pemirsa, sebuah bus Brimob yang mengangkut rombongan siswa SMA mengalami kecelakaan tunggal di lajur tol, tepatnya di pintu keluar tol Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Tepatnya pada pukul 11.35 waktu Indonesia Barat, bus Brimob mengangkut rombongan siswa SMA 1 Porong, Sidoarjo. Sesampainya di kilometer 72 exit tol Purwodadi, lajur Padaan Malang, bus kemudian menabrak besi baja penunjuk arah. Diketahui bus mengangkut total 31 siswa dan 2 orang guru pendamping. Akibat kecelakaan ini, sopir bus Brimob dinyatakan tewas di tempat di kejadian, di mana telah dibawa ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang. Sementara pemirsa, siswa yang mengalami luka-luka dibawa ke RSUD Kalawang dan Prima Husada Lawang. Sedangkan bangkai kendaraan sudah dievakuasi keluar dari tol di mana pembersihan petugas tol Pandaan Malang. Rombongan sendiri atau bis ini berjalan dari arah Porong menuju ke arah Malang, Mbak. Nah, untuk tujuan dari rombongan ini, informasi yang kami dapat itu mau ke salah satu tempat wisata yang ada di daerah Malang, Mbak. Untuk dugaan sementara, kenapa sampai terjadi kecelakaan ini, melihat dari TKP yang ada, itu kelalaian supir, Mbak. Karena harusnya apabila dia mau mengarah ke Malang, semestinya dia exit tol Singosari atau exit tol Lawang. Untuk mengetahui kondisi terkini dari kecelakaan yang terjadi di Pasuruan ini pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Goldi Gumilang di sana. Goldi, sampai saat ini bagaimana kondisi para korban dari kecelakaan yang terjadi? Selamat malam Ken dan juga pemirsa, terkait dengan kondisi sejumlah siswa yang mengalami luka akibat tabrakan tunggal yang dialami bus milik dari Pusdik Brimob Watukesek Mojokerto yang mengangkut rombongan siswa dan juga guru SMA 1 Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang
Pasuruan, Jawa Timur ada 2 orang siswa berjenis kelamin laki-laki yang sedang dirawat intensif di rumah sakit ini. Kami mendapatkan informasi dari dokter jaga bernama Dr. Ivan yang mengatakan untuk kedua siswa sudah mendapatkan penanganan awal. Dikonfirmasi bahwa kedua siswa tersebut mengalami luka sedang di mana ada bagian kepala yang robek, kemudian luka lecet di bagian kaki dan juga tangan. Selain itu juga dari pihak keluarga juga sudah berada di lokasi ini dan kami juga sempat berbincang dengan salah satu guru pendamping dari SMA 1 Porong yang mengatakan ia mengkonfirmasi terkait dengan berita yang tersebar bahwa jumlah siswa yang berangkat ke salah satu objek wisata di Kota Malang yang akan direncanakan membuat video angkatan ataupun foto yearbook tersebut berjumlah 28 orang siswa dan didampingi oleh 2 guru. Selain itu pemirsa, bahwa pada hari tadi memang terjadi kecelakaan pada siang hari sekitar pukul 11.40 di kilometer 7273 tol Pandaan Malang, tepatnya di exit tol Purwodadi. Selain di lokasi tempat kami mengabarkan pemirsa bahwa rombongan siswa SMA 1 Porong yang lebih spesifiknya adalah kelas 12-7, ini beberapa korban luka lainnya dirawat di sejumlah rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Medika Lawang, kemudian di Rumah Sakit Husada Prima, dan juga di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Dan untuk korban luka berat memang sejauh ini masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, di mana ada 6 orang yang mengalami luka. Kemudian dikonfirmasi dari Humas RSAA Kota Malang, korban meninggal dunia berjumlah 2 orang. 2 orang tersebut yakni satu seorang supir bus dan satunya seorang siswi. Selain itu juga pemirsa dari pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polres Pasuruan, lebih spesifik di Satlantas Polres Pasuruan tadi mengkonfirmasi terkait kronologi dan juga indikasi penyebab dari kecelakaan tersebut. Dikatakan oleh Kasatlantas Polres Pasuruan bahwa ada indikasi kelalaian sopir di mana sopir tersebut dalam Sabtu siang tadi menabrak petunjuk arah di kilometer 7273 di mana seharusnya jika akan mengarah ke Kota Malang ia harusnya keluar di pintu tol Lawang maupun di pintu tol Singosari. Namun kecelakaan tersebut atau TKP-nya terjadi di exit tol Purwodadi. Selain itu pemirsa, bahwa sejumlah siswa saat ini masih tengah dirawat di beberapa rumah sakit yang kami sampaikan tadi, dan proses olah TKP ataupun penyelidikan dan juga penyidikan dari pihak kepolisian masih dilakukan untuk mengungkap penyebab ataupun hal-hal yang mengakibatkan kecelakaan ini terjadi. Kami kembalikan ke Ana di studio. Ya, terima kasih Goldi Gumilang atas laporan lengkap Anda langsung dari Pasuruan, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 mobil dan 2 sepeda motor terjadi di area SPBU Gejayan, Sleman, Yogyakarta pada Jumat sore. Kecelakaan ini mengakibatkan seorang balita terluka hingga dilarikan ke rumah sakit. Yang Anda saksikan pemirsa, ini adalah video amatir warga yang merekam setelah terjadinya peristiwa kecelakaan beruntun. Terlihat mobil berwarna hitam ringsek pada bagian depan usai menabrak dinding SPBU, di mana tadi kita juga sempat mendengar ada tangisan seorang balita yang juga menjadi korban dalam kecelakaan ini. Sejumlah orang berusaha menyelamatkan seorang balita tersebut, di mana balita tersebut mengalami luka usai terpental dari motor. Kecelakaan ini bermula karena ada salah satu pengemudi mobil yang tidak sengaja menginjak pedal gas saat antre mengisi BBM di SPBU, hingga kemudian menyebabkan tabrakan beruntun. Saat ini pengemudi mobil dan para korban masih dimintai keterangan polisi dan kasus ini pun masih ditangani unit Laka Lantas Polsek Depok Timur Selatan, Sleman, Yogyakarta. Kasus mutilasi Uswatun Hasanah, mayat dalam koper beberapa waktu lalu terkuak di mana pelaku tertangkap kamera CCTV berbelanja pisau di sebuah minimarket. Pelaku tiba di minimarket dengan mengendarai mobil berwarna putih, kemudian masuk ke dalam toko. Kemudian berbelanja kebutuhan lain-lain, termasuk diantaranya adalah sebuah pisau dapur berwarna hijau berdimensi 20 cm. Rekaman video CCTV tersebut rekam pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 00.42 dini hari.
Pelaku mengaku pisau yang dibelinya itulah yang dijadikan alat untuk kemudian memutilasi tubuh korban. Hal itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Dua pekerja proyek perbaikan pipa PDAM Purwakarta tertimbun tanah galian saat tengah melakukan perbaikan di Jalan Industri Kembang Kuning Jatiluhur Purwakarta pada Jumat malam, pemirsa. Dalam insiden itu pun satu orang dinyatakan meninggal dan satu orang lainnya terluka. Ini adalah proses evakuasi pekerja proyek perbaikan pipa PDAM yang tertimbun tanah galian. Tim SAR gabungan sempat kesulitan saat mengevakuasi korban yang meninggal karena lubang galian yang dalam dan juga kondisi tanah yang basah berlumpur akibat hujan pada saat itu. Bahkan untuk mengangkat korban ke atas saja harus menggunakan alat berat. Proses evakuasi sempat tertahan karena menunggu tim SAR. Warga tidak berani melakukan pertolongan pertama karena khawatir longsor susulan. Setelah tim SAR tiba di lokasi, korban meninggal kemudian bisa dievakuasi, di mana peristiwa ini bermula saat para pekerja melakukan perbaikan pipa PDAM. Karena lokasi pekerjaan yang berada di badan jalan dan banyak kendaraan besar yang melintas, sehingga menyebabkan tanah di pinggirnya longsor. Akibatnya, dua pekerja tertimbun dengan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka yang berat. Kedua korban meninggal maupun luka ini telah dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta. Tawuran antar dua kelompok pemuda kembali pecah di Jatinegara, Jakarta Timur. Kali ini kedua kelompok saling serang dengan menggunakan senjata tajam, petasan, batu, hingga molotov. Tidak hanya itu pemirsa, kedua kelompok juga membawa senjata tajam untuk melukai lawannya. Setelah berlangsung sekitar 1 jam, petugas yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi tawuran. Selain mengamankan 8 orang, petugas juga menyita sejumlah senjata tajam. Meski tidak mengetahui penyebab terjadinya tawuran kedua kelompok ini, warga mengaku resah dengan adanya aksi tersebut. Akibat peristiwa ini, Jalan DI Panjaitan dari Rawamangun mengarah ke Cawang menjadi terganggu. Kita bergeser ke Batam, pemirsa. Sepasang kekasih ditangkap petugas bea cukai di Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau karena mencoba menyelundupkan 2,2 kg sabu. Dari hasil pengembangan petugas, kemudian petugas kembali menemukan 8,7 kg di sebuah hotel di kawasan Jodoh, Kota Batam. Petugas Bea Cukai Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau menangkap 2 sejoli yang mencoba menyelundupkan sabu di dalam kopernya. Dari 2 koper milik tersangka, petugas menemukan 8 bungkus sabu seberat 2,2 kg. Dari hasil pengembangan, petugas kembali menemukan 8,7 kg di sebuah hotel di kawasan Jodoh, Kota Batam. Kami melakukan penggerebekan dan penggeledahan di salah satu hotel di kawasan Jodoh, Pulau Batam, di mana kami menemukan 5 kamar yang digunakan oleh pengendali, ya, pengendalinya daripada RD dan AM yang penumpang tadi. Ya, kita temukan barang bukti sebanyak 8.715 gram. Rencananya sabu-sabu ini akan dibawa ke Kendari melalui Bandara Hang Nadiem dan selanjutnya ke Jakarta dengan tujuan akhir ke Kendari. Kedua tersangka mengaku mendapat upah 50 juta per kilogramnya apabila barang sampai di tujuan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajaran untuk lebih solid lagi dalam bertugas, di mana upaya-upaya yang berusaha mengganggu kewenangan institusi Polri. Pertanyaan besarnya sebenarnya, siapa yang kemudian dituding oleh Kapolri berupaya mengganggu kewenangan Polri?
Dan juga bagaimana sebenarnya Kapolri harus mengerahkan jajarannya untuk bisa bertindak ke depan. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan rekan kami, Ken Ane, di Apa Kabar Indonesia Malam. Selengkapnya usai jeda. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajaran yang solid di tengah upaya-upaya berusaha mengganggu kewenangan institusi Polri. Hal ini disampaikan Kapolri saat memberikan arahan dalam Rapim Polri di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Kapolri berharap ke depannya personil Polri tetap solid sebab ada sejumlah pihak yang dianggapnya mengganggu institusi Bayangkara. Salah satunya upaya gangguan itu disebabkan adanya produk di program legislasi nasional atau Prolegnas yang tengah dibahas di DPR. Sebelumnya, beberapa waktu lalu sejumlah politisi Senayan menyuarakan usulan penempatan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Usulan ini muncul setelah hasil Pilkada serentak 2024 digelar. Lalu, siapa kelompok-kelompok tertentu yang dituding Kapolri berupaya mengganggu institusi Bayangkara? Tim TV One mengabarkan. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas mengingatkan jajarannya untuk tetap solid di tengah upaya-upaya yang dinilai ingin mengganggu kewenangan institusi Polri. Lalu siapa sebenarnya yang dimaksud? Kita akan membahasnya malam hari ini pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah ada Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas. Pak Yusuf, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia malam lagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak malam. Yusuf, selamat malam. Dan juga hadir bersama kita Irjen Pol Purnawirawan Pak Roni F. Sompi, Kadif Humas Polri pada masa jabatan 2013 hingga 2015. Pak Roni, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Selamat malam, Mbak Ken. Selamat malam, Pak Roni. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Nasir Jamil dari Komisi 3 DPR RI. Bang Nasir Jamil, selamat malam. Ya, selamat malam Ken Ana, bukan Ken Arok ya. Bukan Bang, bukan, beda lagi. Tapi yang Maaf, akan saya kita bercanda. Oke, tapi yang tidak bercanda nih Bang, nampaknya adalah adanya warning atau pengingat dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengenai anggotanya ini diminta untuk tetap menjaga soliditas karena ada kelompok-kelompok yang dinilai ingin melakukan reposisi, kemudian mengganggu kewenangan institusi Polri itu sendiri. Tapi sebelum ke Bang Nasir Jamil, mungkin Pak Roni tahu siapa yang dimaksud oleh Kapolri ini, Pak Roni? Wah, ini pertanyaannya Mbak Ken. Saya ini kan sudah di luar Polri sejak 2015. Oke. Ya, terakhir Kapolda Bali ya. Tapi ya kita mengikuti melalui media dan juga beberapa kali berdiskusi dengan kawan-kawan di Polri. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, karena itu kan pas ada pertemuan secara nasional dan itu tahunan, Ya. rapat kerja teknis seluruh Kapolda hadir. Pejabat utama Mabes Polri juga hadir, bahkan pejabat-pejabat yang dari Polri tapi masih dinas aktif dan mereka bertugas di beberapa kementerian dan lembaga di luar Polri itu juga hadir. Jadi saya lihat Bapak Kapolri ingin memperkuat sinergitas, soliditas di antara internal anggota Polri karena para pimpinan-pimpinannya baik Polda maupun Mabes itu kan hadir semua. Nah, bagaimana untuk menyatukan pemikiran sehingga berdasarkan pengalaman yang juga beliau sudah lalui selama beberapa tahun menjadi Kapolri, hal itu diingatkan. Diingatkan artinya begini. Polri ini pernah dibawa
ABRI dulu, ya. Tapi tahun 2000 kemudian ada kebijakan nasional sehingga pemerintah menempatkan Polri berpisah dari TNI melalui TAP MPR nomor 7 Romawi tahun 2000. Sehingga dibuat juga Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri untuk mempertegas tugas pokok maupun fungsi Polri yang memang berbeda dari TNI. Jadi saya kira hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Kapolri menurut penilaian saya ini lebih kepada bagaimana untuk membenahi Polri ini yang dari organisasi strukturalnya sudah berjalan dengan baik, bagaimana ya yang berkaitan dengan kulturalnya. Membenahi tapi bukan karena terganggu, Pak. Karena tadi dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri sendiri ini mungkin tidak serius tapi cukup mengganggu begitu katanya Pak Roni. Ya, tentu Bapak Kapolri kan pasti lebih paham untuk menjelaskan ketergangguannya Polri itu seperti apa. Karena kan dipublish ke media sehingga secara internal ini perlu dimaknai dengan upaya pembenahan yang lebih kuat, memperbaiki kinerja yang lebih baik, sehingga kredibilitas Polri itu semakin mengarahkan kepercayaan masyarakat kepada Polri, kan begitu. Baik, itu menurut pandangan Pak Roni ya. Coba kita cari tahu Pak ke Komisi 3 DPR RI. Karena sudah menyebut produk prolegnas di sini Bang Nasir Jamil. Betulkah demikian? Ini sudah menjadi pembahasan di DPR? Begini, pertama yang harus diketahui dan dipahami bahwa DPR dan pemerintah itu punya kewenangan dalam pembentukan undang-undang. Kepolisian Republik Indonesia adalah bahagian dari pemerintah untuk menjalankan penegakan hukum, mewujudkan atau menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian tentu menjalankan undang-undang. Yang kedua, bisa jadi pernyataan Pak Kapolri, Pak Sigit tersebut berdasarkan intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia. Yang ketiga, memang di tahun 2012 lalu ada keinginan untuk membahas rancangan undang-undang tentang keamanan nasional yang pada waktu itu dinilai akan mempreteli kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Tentu saja waktu itu kita mengingatkan pemerintah agar kalaupun undang-undang keamanan nasional itu dibentuk, maka tidak boleh mempreteli kewenangan kepolisian, TNI, dan juga Badan Intelijen Negara atau yang masuk dalam undang-undang intelijen. Nah, kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian tersebut mungkin saja, karena begini, saya ingin katakan bahwa dalam prolegnas 5 tahun, undang-undang RUU tentang keamanan nasional itu duduk di nomor 48, duduk di nomor 48. Artinya tapi apa memang itu, Bang? Saat ini itu artinya dia tidak masuk dalam prioritas tahun 2025. Yang kedua, memang Komisi 3 hari ini sedang melakukan upaya-upaya atau katakanlah pra pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Kita tahu bahwa KUHP kita sudah selesai dan itu disebut dengan hukum nasional kita, dan tentu saja dalam rangka untuk mengisi kebangkitan hukum nasional kita, maka kami Komisi 3 berusaha untuk memperbaiki hukum acara pidana kita. Nah, tentu saja barangkali ini barangkali mungkin saja soal penyidikan yang mungkin dianggap nanti atau dinilai mengganggu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian. Tapi itu belum ada sikap resmi juga, dan makanya saya katakan ini kemungkinan dalam pandangan saya yang disampaikan oleh kepolisian atau Pak Kapolri tersebut. Baik, meskipun belum ada sikap resmi, tapi kewenangan soal penyidikan itu tentu akan menjadi satu prioritas di atas ranking 48 itu, Bang Nasir Jamil?
Iya, memang revisi hukum acara pidana kita masuk dalam prioritas 2025. Nah, banyak hal yang dibahas di situ ya. Karena memang kalau kita melihat peradilan pidana kita ini kan mengandung dua model ya. Yang pertama criminal control proses, yang kedua due process system gitu ya. Jadi model CCM dan DPM, jadi control criminal model dan due process model. Kalau yang pertama itu lebih kepada efisiensi atau efektivitas, sehingga kemudian perlu ada lembaga seleksi dan lain sebagainya. Tapi ingin sampaikan bahwa memang nanti dalam hukum acara pidana itu akan diatur dengan baik bagaimana hubungan penyidik Polri dengan PPNS, ya, hubungan penyidik Polri dengan penuntut umum, dan juga hubungan penyidik Polri maksud saya dengan hakim atau pengadilan begitu. Jadi kalau kemudian Pak Kapolri mengatakan demikian, di satu sisi kami bisa memahami karena itu berdasarkan dari informasi-informasi intelijen yang dimiliki oleh Kapolri, tapi saya katakan Komisi 3 belum punya sikap soal itu. Oke, meskipun belum punya sikap tapi dikonfirmasi nih Pak Yusuf, ada kemudian kewenangan penyidikan yang mulai dibahas di DPR dan nampaknya itu menjadi roh ya dari kepolisian. Nah, bagaimana kemudian Pak Yusuf melihatnya? Ini cukup mengganggu-kah betul sedemikian penting sehingga Kapolri langsung yang harus bicara di depan jajaran yang mengingatkan untuk tetap solid? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri ini bisa secara tekstual dan kontekstual. Tapi yang menarik itu sebenarnya secara kontekstual kita memahaminya. Setidaknya ada 3 teks yang bisa coba kita buat. Ada kelompok pertama, yang kedua ada gangguan, yang ketiga ada kewenangan. Tentu 3 hal ini memang apa yang dimaksud oleh Pak Kapolri itu kan mengajak menghadapi 3 hal ini. Kelompok sesungguhnya ini kita pahamkan di dalam perspektif negara demokrasi, di mana ada pendapat-pendapat yang tidak selalu sama. Tidak mengarah pada satu kelompok tertentu? Tidak. Kalau kita memahami itu, karena ini kontekstual, makanya dipahamkan itu secara kontekstual. Kontekstualitasnya kan ini sejak ada reformasi 98, terus terjadilah pemisahan TNI dan Polri, itu kan produk reformasi. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian itu adalah produk reformasi yang melalui sebuah proses yang demokratis dengan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, karena kita sudah menganut sistem demokrasi, untuk membuat situasi sistem kepolisian itu ajak itu sepertinya tidak mungkin. Karena dalam proses perjalanan kita dalam kebangsaan kenegaraan kita, di dalam konteks sistem hukum yang kita bangun itu ada pergerakan-pergerakan sifatnya dekonstruktivisme, di mana kewenangan kelembagaan negara itu tidak lagi seperti yang dulu dipegang oleh satu kekuasaan. Misal kalau kita bicara tentang penyidikan, penyidikan tindak pidana korupsi kan dulu ada di kepolisian, ada di kejaksaan. Tapi dalam perkembangan sistem demokrasi kita mengalami perubahan. Dibentuklah lembaga-lembaga auxiliary agency seperti KPK. Itu kan penyidik yang sesungguhnya kalau kita merujuk kepada konstruksi sistem hukum peradilan pidana melalui kado yang luar biasa KUHAP 1981, penyidik utama itu adalah Polri. Jadi tapi justru malah lagi dibahas nih DPR. Perubahan pemikiran untuk melakukan perubahan itu sudah terjadi. Nah, dalam sistem kejahatan keuangan ada penyidik yang sekarang ini di Otoritas Jasa Keuangan OJK, yang dulu kan itu dilakukan oleh Polri. Nah, ini memang akan terus mengganggu dalam artian yang kita pahamkan itu, yang dimaksud adalah pemikiran. Pemikiran ini akan terus berlangsung dan memang ini sudah kita bisa lihat ada draft-draft sebuah peraturan perundang-undangan yang mencoba untuk mengurangi kewenangan penyidik utama itu melalui RUU KUHAP. Nah, ini tidak tahu apakah RUU KUHAP yang sekarang ini ada itu resmi dari badan legislasi atau dari badan keahlian DPR, tapi kita temukan memang ada sedikit mengurangi kewenangan penyidikan yang sesungguhnya di dalam konstruksi
KUHAP itu penyidik utama Polri. Ini bukan berjalan sekarang, tapi ini sudah kemarin-kemarin gangguan pemikiran yang seperti itu sudah ada. Oleh karena itu apa yang dimaksud oleh Pak Kapolri ini saya kira positif, mengajak seluruh internal Polri untuk menyatukan bahwa mari kita rumuskan satu pemikiran. Kita masih memposisikan dalam hal masalah penyidik utama misalnya, KUHAP ini kita pertahankan kita sebagai penyidik utama atau membiarkan pengurangan kewenangan itu salah satu masalah. Yang kedua, soal yang selalu muncul adanya wacana reposisi. Nah, itu bagian dari kelompok pemikiran kan yang ingin memposisikan Polri tidak seperti sekarang. Menurut saya yang merupakan bagian dari gerakan reformasi 98, posisi Polri itu tidak pun kita katakan ideal, sudah tepat di bawah presiden. Jadi meskipun memang selalu ada, tapi ya sifatnya itu mengajak untuk berpikir kembali. Tapi menurut saya kaitannya dengan soal posisi itu sudah tepat di bawah presiden. Baik. Nampaknya itu yang kemudian menjadi pemikiran dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sehingga perlu untuk diungkapkan kepada jajarannya. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, revisi mengenai perubahan kewenangan penyidikan dari Polri ini dilakukan karena memang kebutuhan atau kemudian ada hal lain yang melatar belakangi hal tersebut, pemirsa. Kita akan membahas dan menemukan jawabannya untuk Anda usai jeda. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini membahas mengenai pesan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang meminta jajarannya untuk solid di tengah adanya kelompok-kelompok yang berupaya mengganggu kewenangan institusi Polri. Bang Nasir Jamil, kalau kemudian revisi ini didorong untuk menjadi prioritas di tahun 2025, revisi mengenai pengurangan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, memang urgensinya apa sih Bang? Apakah memang kebutuhan yang kemudian mengharuskan revisi itu dilakukan atau ada faktor lain yang melatar belakangi? Ya, sebenarnya perubahan ini kan mengikuti perkembangan dan dinamika hukum yang ada di dalam negeri, ya, dan juga ingin kemudian menselaraskan dengan hukum pidana kita yang sudah kita selesaikan. Jadi seperti saya katakan di awal tadi, ini adalah bahagian untuk mengisi kebangkitan hukum nasional kita gitu. Nah, karenanya tidak ada dalam benak kami, ya termasuk saya, terkait dengan mengurangi penyidikan yang hari ini menjadi kewenangan kepolisian. Justru memang dalam revisi hukum acara pidana ini kita akan mengatur norma dan juga aparatur pelaksana, terutama kualifikasi penyidik dalam tugas dan kewenangannya dalam penyidikan. Jadi ada kualifikasi penyidik dan kualifikasi ini dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan begitu. Jadi isu bahwa akan berkurangnya kewenangan penyidikan menurut saya itu tidak benar isu tersebut, karena kami baru saja akan mengagendakan pertemuan atau mengundang para pakar hukum pidana untuk mengkonfirmasi beberapa hal dengan isu-isu yang hari ini. Dan perubahan ini juga sebenarnya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan criminal justice system kita selama ini. Oke, Bang, tapi begini loh, kalau kemudian ada isu reposisi juga yang disampaikan oleh Kapolri ya, meskipun dianggap ini tidak serius, tapi apakah mengarah sampai ke sana, Bang? Ini yang cukup mengganggu Kapolri nampaknya. Tidak akan mengarah ke sana, ya, tidak akan mengarah ke sana karena seperti yang katakan tadi bahwa hukum acara pidana itu lebih ingin menerangi ya jalannya hukum peradilan pidana kita, ya, mulai dari jadi intinya sebenarnya revisi ini juga ingin melindungi hak asasi manusia tersangka, ya, jadi kita juga harus memberikan perlindungan melindungi hak asasi tersangka dalam proses peradilan pidana kita, mulai dia ditangkap, mulai dia ditahan, ya, sampai dia diadili di depan majelis hakim begitu. Sehingga kemudian hukum acara pidana ini benar-benar memberikan cermin bahwa negara kita ini adalah negara hukum, hukum itu menjadi panglima. Ya, jadi beberapa persoalan terkait dengan profesionalitas penyidik ke depan itu memang harus benar-benar mendapat perhatian dari DPR dan pemerintah. Oke, Pak Roni, ini hukum acara pidana yang nampaknya masih
masih akan dikaji ulang, nanti ada revisi di beberapa poinnya. Padahal hukum acara pidana ini tentunya menjadi acuan bagi Polri selama ini juga bekerja. Ini cukup berpengaruh tidak Pak nanti kemudian di depan? Ya, kita tahu bahwa hukum acara pidana kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Itu kan sudah cukup lama ya. Ada hal yang berkembang terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Ada beberapa rumusan yang mungkin perlu menyesuaikan dengan rencananya akan dilaksanakannya KUHP yang baru. Nah, dengan adanya beberapa kewenangan penyidikan yang diemban oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu karena dia sifatnya khusus, mungkin saja itu akan dipertegas di dalam KUHP yang baru. Tapi kalau ada keinginan untuk mengembalikan lagi KUHP ini seperti zaman HIR, saya kira ini kan sudah setback ya. Saya kira menjadi kurang baik. Dengan adanya pembagian kewenangan penyidik, ya itu ada penyidik Polri dan juga ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil tertentu ya, sesuai dengan undang-undang yang diberikan kepadanya kewenangan untuk menyidik. Kemudian ada penuntut umum yang diemban oleh jaksa, kemudian ada hakim yang nantinya memeriksa di sidang pengadilan, ada juga lembaga pemasyarakatan yang mengampu tugas melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, saya kira untuk melengkapi hal-hal yang sesuai seperti Pak Nazir tadi sampaikan, menyesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini berkembang, terutama saya baru dengar tadi masih ada perbedaan antara bagaimana KUHP ini kan dia due proses ya, mendapatkan dulu bukti, baru bisa kita menetapkan bahwa seseorang itu bisa menjadi tersangka, ya, due process of law, ya. Nah itu kan dia induktif, ya. Sedangkan ada juga yang berpikir berbeda, crime control model. Crime control model ini biasanya orang intel yang punya, dia deduktif. Dia sudah menganggap seseorang itu bersalah, kemudian dia lengkapi bukti-bukti. Nah ini tidak dianut di dalam KUHP sebenarnya. KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 ya. Nah, jangan sampai hal ini kemudian mengganggu proses penyidikan, karena kalau dia berpikir deduktif itu bisa salah. Ya, jadi ditangkap dulu orangnya, baru dilengkapi alat bukti itu yang minimal 2 alat bukti, ini kan nggak pas. Bisa saja kita menganggap seseorang itu bersalah berdasarkan intuisi. Intuisi para penegak hukum yang sudah puluhan tahun ya menangani kasus itu, dia punya intuisi. Tapi intuisi itu untuk melengkapi agar dia lebih gampang mencari alat bukti dan dia bisa mengenali orang ini menghindar, kan gitu. Seperti Pak Roni. itu ya. Pak Yusuf, artinya begini, kan berarti sudah tahu betul, sudah disadari betul mengenai kualifikasi penyidik itu harus bekerja dengan acuan seperti apa, panduannya seperti apa, kompetensi yang dimiliki seperti apa. Ini kok kemudian juga menjadi prioritas di DPR untuk kemudian direvisi, dipikirkan ulang. Pak Yusuf gimana melihatnya? Ya itu tadi, tadi sudah mengarah kita sebenarnya apa yang dimaksud pemikiran-pemikiran yang mengganggu kewenangan Polri itu salah satu hal yang sangat penting mendapat perhatian kita ya, soal kewenangan penyidik, ya, penyidikan. Nah, tentu kami Kompolnas kan selain daripada berfungsi sebagai pengawas, kita kan memberikan usulan arah kebijakan kepada Pak Presiden. Soal pemikiran-pemikiran ingin melakukan perubahan terhadap penyidik, kaitannya dengan kewenangan penyidik yang dimiliki oleh Polri, yang itu ingin melakukan perubahan di dalam KUHP, memang kita sudah mengumpulkan informasi dan data-data kaitannya dengan pemikiran-pemikiran yang ingin dilakukan
usulan perubahan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Roni, salah satu usulan perubahan itu mencoba ingin mengembalikan sebelum KUHP. Sebelum KUHP itu penyidik tidak dilaksanakan, bukan pada Polri. Nah, ini sudah tidak mungkin ini, karena perubahan kita terus berjalan, situasi dan dinamika masyarakat itu sudah tidak lagi seperti dulu. Nah, maka rumusan-rumusan yang telah sempat kami lakukan kajian Kompolnas periode yang lalu, kita pada penguatan konsep dalam sistem ketatanegaraan kita ini kan ada main organ, ada auxiliary agency, ada organ utama, ada organ pendukung. Nah, di dalam konteks organ penyidik, ya, kita tetap menempatkan kewenangan penyidik Polri itu sebagai penyidik utama. Dengan penguatan-penguatan ada penyidikan khusus. Nah, ini yang perlu kita lakukan, penyempurnaan, tidak berpikir secara dekonstruktif, mengeluarkan itu. Inilah yang ini akan merintangi kewenangan Polri yang sudah diberikan KUHP selama ini. Apabila itu dilakukan perubahan secara radikal seperti itu, sepertinya itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin yang juga. perlu kita lakukan dengan seiring perkembangan pada saat ini, memperkuat dan menyempurnakan penyidik utama dan penyidik pendukung, bagaimana koordinasinya, bagaimana kerjasamanya. Ini perlu dilakukan sinkronisasi, harmonisasi berbagai macam peraturan perundang-undangan. Ketika nanti betul yang akan dilakukan perubahan KUHP itu, konsep yang kita mau usulkan itu seperti itu. Jadi kalau seperti ini tidak mengganggu dia, tapi memberikan penguatan dan penyempurnaan, koordinasi dan kerjasama penyidik utama dengan penyidik-penyidik khusus yang setelah ini sudah berjalan. Oke, baik, kita ingin tahu juga pandangan dari DPR. Kalau tadi Kompolnas juga sudah mengusulkan beberapa poin. Sebenarnya yang dibutuhkan penyempurnaan, Bang Nasir Jamil, mungkin tidak mengurangi kewenangan penyidik dari Polri, karena sebenarnya itu adalah penyidik utama ya Polri kalau di hukum acara pidana begitu. Tapi dijawabnya nanti ya, Bang Nasir Jamil. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Kita coba untuk kembali membaca apa yang kemudian mengganggu dari suasana hati, mungkin juga yang menjadi pemikiran dari seorang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini, pemirsa. Bang Nasir Jamil, ini draftnya sudah diterima loh soal revisi yang akan dilakukan, menghilangkan kewenangan sebagai penyidik utama. Ini sangat amat mengganggu Kapolri loh, Bang Nasir Jamil. Iya, itu kan masih draft ya, bukan sebuah keputusan. Namanya draft itu kan terbuka ya untuk dikritisi oleh siapapun, termasuk Pak Kapolri. Ya, jadi sangat bisa kita pahami dan sangat wajar kalau kemudian Pak Kapolri itu mengingatkan soal soliditas dan juga dalam tanda kutip terkait dengan gangguan terhadap kewenangan yang mereka miliki. Tapi memang saya katakan bahwa ya hukum acara pidana ini kan salah satunya mengatur soal penyidikan. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ingin membuat kualifikasi penyidik dalam tugasnya terkait dengan penyidikan satu kasus. Karena kita sadar bahwa kasus di meja hijau itu atau di pengadilan kan bermula dari penyelidikan dan penyidikan. Kita ingin agar penyidik ini benar-benar memiliki akuntabilitas, ya, profesionalitas dan integritas, sehingga kemudian penyelidikan dan penyidikan itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, kemudian objektif, adil dan tidak dalam tanda kutip sesuatu yang hari ini kita sebut dengan politisasi hukum. Ya. Jadi betul seperti yang disampaikan oleh Pak Roni dan Pak Yusuf bahwa kita ingin melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait bagaimana hubungan penyidik Polri dengan PPNS, ya, dengan penuntut umum, ya, dengan hakim, pengadilan. Dan kita juga ingin mengatur soal penahanan, penggeledahan, penyitaan, hak-hak tersangka, hak terdakwa. Ya, dan juga bagaimana kita berusaha agar kemudian penyelidikan atau juga penyidikan, ya, itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi itu masih draft yang terbuka untuk diuji oleh siapapun, dan kami mengatakan bahwa kami akan mengundang sejumlah pakar hukum pidana untuk mendapatkan semacam pemikiran, ya, terkait dengan draft yang dibuat tadi itu. Jadi sekali lagi bahwa keputusan untuk merevisi hukum acara pidana kita ini adalah keputusan bersama antara pemerintah dan DPR.
bahwa kemudian ada draft seperti itu, saya pikir ini sesuatu yang terbuka dan tidak ada pikiran bagi Komisi 3 untuk mengurangi kewenangan penyidikan yang selama ini telah dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Oke, baik. Valid ini, tidak ada kepentingannya untuk mengurangi kewenangan penyidikan kok Pak Yusuf, dan masih terbuka. Bagaimana Bang? Kita sadar bahwa tadi kita sadar bahwa tadi semuanya disebutkan bahwa selain polisi, selain jaksa, ada KPK, ya. Belum lagi tadi ada PPNS juga. Ya, oleh karena itu kan kita ingin sinkronkan selama ini. PPNS kan bertanggung jawab kepada kepolisian, ya, kepada Bareskrim misalnya. Tapi selama ini kita ingin evaluasi. Jadi sebenarnya revisi hukum acara pidana kita ingin mengevaluasi bagaimana penegakan hukum yang dilakukan di Republik ini sebagai bukti bahwa kita adalah negara hukum. Jadi saya dan kawan-kawan hanya ingin mengatakan bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan terkait dengan isu pengurangan kewenangan penyidik yang selama ini dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Oke, tidak perlu khawatir Pak Yusuf, tapi kalau kemudian kewenangan itu atau revisi ini betul-betul dilaksanakan, nih bisa saja penyidik-penyidik khusus itu tadi langsung ke kejaksaan, tidak melalui polisi lagi. Gimana Pak Yusuf? Nah, itu tentu kita sekali lagi menghormati kewenangan DPR, karena yang punya kewenangan untuk legislasi itu kan DPR. Hanya mungkin kami Kompolnas kan posisinya di bawah Presiden. Ketika itu nanti ada draft kan tentu masukan kita kan bersama pemerintah. Nah, konsep yang sudah kami sampaikan tadi, yang sudah kita rancang itu ya penyempurnaan dan penguatan Polri sebagai penyidik utama, bagaimana menyempurnakan koordinasi dan kerjasama dengan penyidik-penyidik khusus. Dalam arti misalnya di KUHP, penyidik Polri itu adalah mengkoordinir penyidik PPNS. Ini hal-hal kelemahan-kelemahan yang perlu memerlukan perubahan, penyempurnaan itu perlu dilakukan dengan memperkuat bagaimana mengkoordinasikan penyidik-penyidik PPNS ini di dalam melakukan penyidikan khusus di masing-masing kewenangannya itu. Apakah selama ini hambatan-hambatan dan rintangannya itu memerlukan penyempurnaan norma baru, itu perlu, itu barangkali yang kita akan dorong. Nah, yang kedua paling penting lagi bagaimana melakukan penguatan criminal justice system kita dalam aspek pengawasan. Mungkin kita akan mengusulkan bagaimana membangun standar yang sama, pengawasan pada kewenangan penyidikan, pengawasan pada kewenangan penuntutan, kewenangan pada pengawasan pengadilan di hakimnya, memiliki standar, misalnya standar etiknya sama, tidak berbeda-beda, bagaimana memproses sebuah hasil penyidikan itu harus berapa waktu di jaksa penuntut umum, punya standar yang sama pengawasannya, begitu juga, sehingga ketika ada persoalan putusan, nah ini yang bermasalah, ini siapa? Penyidik, penuntut, atau hakim? Nah, ketika itu dirumuskan satu konsep pengawasan dengan standar yang sama, tidak saling menyalahkan bahwa ini hasil penyidikannya yang kurang bagus, oh ini tidak cermat penuntutnya pada waktu itu, oh ini kesalahan hakimnya. Ini barangkali yang ke depan ini yang diperlukan ada standar yang sama di dalam pengawasan sistem peradilan pidana kita, di masing-masing pelaksanaan kewenangan itu dengan standar yang sama, meskipun itu penyidik, penuntut, dan hakim. Itu yang coba kita gagas, akan menjadi usulan Kompolnas nantinya ketika akan benar-benar dilakukan revisi KUHP yang sebenarnya pada saat ini tidak banyak diperlukan perubahan-perubahan, hanya barangkali penyesuaian dengan KUHP baru kita nanti. Oke, baik. Berarti intinya Kompolnas masih tetap mempertahankan dan mengutamakan lah ya, polisi ini tetap menjadi penyidik utama, Pak Yusuf? Usulannya kira-kira seperti itu, dengan menyempurnakan bagaimana koordinasi dan kerjasama dengan penyidik-penyidik khusus. Oke, dengan melakukan terus koordinasi, sinkronisasi dengan penyidik-penyidik khusus, Pak Roni, kalau berdasarkan pengalaman juga dan mungkin juga ini kalau melihat suasana kebatinannya Pak Kapolri sendiri, kalau sudah memerintahkan jajarannya untuk hati-hati. Nah, bentuk kehati-hatian seperti apa sih yang ke depan akan dilakukan oleh seorang Kapolri melihat adanya faktor-faktor yang mengganggu tersebut? Ya, jadi Bapak Kapolri menyadari bahwa tidak semua Kapolda, Kapolres, Kapolsek itu punya kemampuan di bidang penyidikan. Karena mereka mungkin berdasarkan fungsi yang berbeda. Bukan semua dari fungsi reskrim, bisa saja dari fungsi Brimob, Polair, Lalu Lintas, Bimas, dan sebagainya. Ya, nah ini
perlu sama-sama, jangan hanya orang reserse saja yang memberikan perhatian terhadap kemungkinan adanya prolegnas terhadap KUHP untuk adanya RUU KUHP yang baru ya. Dengan demikian yang dari latar belakang fungsi berbeda, bukan fungsi reskrim ini juga ikut serta ya, solid, sinergis dengan kawan-kawan yang punya kemampuan di bidang reskrim ini untuk memperkuat. Jadi bagaimana tadi Pak Yusuf sudah mengatakan bagaimana pengawasannya. Ya. Polri kan diawasi juga oleh Kompolnas. Sedangkan kalau di bidang penuntut umum ada komisi kejaksaan, pengadilan ada komisi yudisial. Nah, bagaimana komisi-komisi ini bekerja sama mungkin bisa menyamakan cara melakukan pengawasan. Sehingga apa yang selama ini pengawasan internal yang dilakukan terhadap penyidikan Polri misalnya ada Propam, ada Itwasum dan jajarannya, tapi juga ada Kompolnas yang diberikan kewenangan untuk ikut memberikan pengawasan, sehingga secara eksternal itu bisa lebih memperkuat proses penyidikan ini. Jangan sampai menyimpang, yang kalau konsep berpikirnya adalah due process of law, jangan kemudian berubah menjadi crime control model, kan begitu ya. Dia sudah berpikir orang ini salah, dia bagaimana caranya melengkapi biar kesalahannya itu terbukti. Harusnya berbeda, harus due process, cari dulu alat bukti yang memperkuat kesalahannya, baru kita simpulkan orang ini bersalah. Jadi Pak Kapolri menyikapi dengan positif ya gangguan-gangguan ini dengan memperkuat fungsi penyidikan, peran penyidik dan secara Polri internal sebagai penyidik utama. Lebih solid dan lebih sinergis lagi. Oke, Bang Nasir Jamil, ini meskipun masih usulan, belum sampai pada keputusan final, tapi prosentase kemungkinannya ini karena DPR loh nanti yang akan memutuskan ya. Ini kemungkinannya akan betul-betul mengurangi kewenangan penyidik Polri sebagai penyidik utama, kemudian menjadi sama levelnya dengan penyidik-penyidik khusus, atau seperti apa? Iya, Kepolisian Republik Indonesia itu mitra kerja Komisi 3. Revisi hukum acara pidana itu dilakukan oleh Komisi 3. Ya tentu saja Komisi 3 itu tidak akan membelakangi, apalagi meninggalkan Kepolisian Republik Indonesia ketika kita bicara soal penyidikan. Makanya tadi kita katakan bahwa kita ingin menyempurnakan agar penyidikan itu lebih baik, penyidikan lebih berintegritas, lebih berakuntabilitas, ya, sehingga kemudian tidak ada lagi lorong-lorong gelap dalam proses penegakan hukum di Republik ini. Itu yang kita lakukan, sehingga penyempurnaan dan penguatan yang disampaikan oleh Pak Romi, Pak Yusuf itu juga harus diikuti ya dengan dengan sikap yang profesional ya, sehingga kemudian apa yang kita harapkan bisa terwujud. Jadi Komisi 3 tidak akan membelakangi apalagi meninggalkan Kepolisian Republik Indonesia dalam soal penyidikan ini. Itu standing point lah paling tidak dari Komisi 3 DPR ya. Yang pasti adalah bagaimana penyempurnaan fungsi penyidikan untuk mengutamakan akuntabilitas, integritas dan juga profesionalitas. Kita ikuti bersama nanti bagaimana revisi akan dilakukan. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Roni dan juga Bang Nasir Jamil. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, tentunya sesaat lagi kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda bersama dengan Maria Asegaf. Ya, menarik sekali tadi dialognya karena Anda bersama dengan sejumlah narasumber. Kami akan kembali untuk Anda dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pihak berwenang menyelidiki intensif penyebab kebakaran Glodok Plaza yang menelan sejumlah korban jiwa. Polisi juga telah memeriksa beberapa saksi, diantaranya pengelola gedung, pegawai, bahkan hingga warga sekitar di lokasi kejadian. Fakta-fakta apa saja yang mengemuka? Selengkapnya dalam Benang Merah, pengusutan mencari titik terang.
Insiden kebakaran Glodok Plaza yang menimbulkan korban jiwa menjadi perhatian pihak berwenang mencari titik terang. Jumat 24 Januari 2025 atau 9 hari usai kebakaran, tim Puslapor Mabes Polri didampingi jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Seorang saksi mata juga tampak diajak serta dalam olah TKP di lantai 7, 8, dan 9 tersebut. Olah TKP awal fokus pada pengamatan jenis material apa yang membuat api begitu cepat membesar, menghanguskan hampir seluruh bangunan gedung. Tim dari Puslapor sudah mulai melakukan pengamatan untuk melaksanakan olah TKP. Ya, tentunya dari kegiatan ini ada dua hal yang akan kita lihat. Sumber apinya dari mana, asalnya dari mana, kemudian material apa saja sih yang bisa menyebabkan kebakaran hebat seperti itu. Kita melakukan pengamatan. Tadi kita naik ke atas itu melakukan pengamatan bersama Pak Dir dan tim, belum melakukan penyitaan barang bukti, belum mengambil sampling dan sebagainya, belum. Baru masih pengamatan saja dan mengajak saksi yang pada saat itu melihat pertama. Di sisi lain, petugas juga secara seksama pasang mata menyisiri sudut-sudut lantai bekas kebakaran berharap menjumpai korban yang belum ditemukan. Unit K9 pun dikerahkan. Pengerahan unit K9 ini dimaksudkan dapat mempercepat proses pencarian jenazah korban Glodok Plaza. Penyisiran menyeluruh itu dilakukan di lantai 7, 8, dan 9. Sementara sejauh ini polisi telah memeriksa setidaknya 15 saksi yang meliputi pengelola gedung, pegawai, hingga warga di sekitar lokasi kebakaran, yakni di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Diharapkan dari pemeriksaan saksi-saksi itu, sebab musabab kebakaran dapat segera menjumpai titik terang. Beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya ini nanti akan jadi pendalaman bagi kita. Kami berharap dengan keterangan saksi yang ada nanti bisa kita mengungkap nanti sumber apinya dari mana. Dari beberapa saksi itu ada berapa aja Pak? Maksudnya manajemen kah atau? Ada dari manajemen, termasuk dari pegawai, termasuk dari warga sekitar sini. Kebakaran hebat Glodok Plaza dilaporkan merenggut 12 nyawa pengunjungnya. Identitas para korban tewas itu pun telah diperiksa melalui serangkaian uji DNA. Sedangkan dari laporan orang hilang yang masuk, ada 14 laporan dari pihak keluarga. Yang pertama, body part dengan nomor PNJ garing Glodok garing 002 cocok dengan data antemortem nomor 10. Teridentifikasi sebagai Suki Fitria Raja, laki-laki 42 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Yang kedua, body part dengan nomor PNJ garing Glodok garing 003 cocok dengan data antemortem nomor 2, teridentifikasi sebagai Aulia Belinda Karupak, perempuan 28 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Yang ketiga, body part dengan nomor PNJ garing Glodok 004 cocok dengan data antemortem nomor 11, teridentifikasi sebagai Osima Yukari, perempuan 29 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Sebagaimana yang diinfokan sebelumnya, saat ini Rumah Sakit Bayangkara di Satu Polri telah menerima 14 kantong jenazah. Kemudian jumlah korban yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya sebanyak 14 orang. Hasil sidang tadi pagi mulai jam 10 sampai selesai, tim berhasil mengidentifikasi 3 korban dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah body part pada kantong jenazah nomor PNJ Glodok garing 001 terdiri dari 2 individu. Saya ulangi, body part pada kantong jenazah nomor PNJ Glodok 001
Pemirsa, pada Jumat siang warga di kawasan Dadap, Tangerang, Banten dihebohkan dengan terbakarnya pergudangan yang terdiri dari beberapa gudang. Mulai dari beberapa gudang tersebut yang kemudian terbakar, yaitu dari bahan kimia hingga kemudian gudang lainnya. Beberapa gudang tersebut pemirsa diantaranya adalah gudang bahan kimia hingga gudang mainan. Dan informasi terbaru hingga Sabtu, petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan beberapa titik api yang tersisa di pergudangan. Saat ini sejumlah petugas masih berusaha memadamkan api yang berada di bawah tumpukan sisa-sisa barang di dalam gudang yang terbakar. Hingga kini, petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan titik api di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepulan asap hitam yang juga masih terlihat membumbung tinggi di langit kawasan pergudangan yang terbakar. Api diperkirakan padam seluruhnya kurang lebih 8 jam pemirsa. Jumlah personil damkar dan juga petugas pun kemudian dikerahkan dan juga ditambah di lokasi kebakaran untuk dapat memadamkan api. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Rumah warga di perumahan BTN Baspul, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat habis terbakar. Sebagian besar rumah yang terbakar tersebut sedang ditinggali oleh pemiliknya yang pergi kerja. Beginilah pemirsa, kalau Anda lihat ini adalah suasana di lokasi kebakaran. Nampak bagaimana warga kemudian panik, di mana total ada 6 rumah warga yang terbakar. Di mana warga kemudian memadamkan api tersebut menggunakan alat seadanya. Api tersebut diduga bersumber dari salah satu rumah dan kemudian menjalar ke rumah-rumah lainnya. Kondisi rumah yang sangat berdempetan membuat petugas damkar kesulitan untuk memadamkan api. Warga dibantu oleh 4 mobil damkar dan juga mobil penyuplai air milik PMI dan mobil polisi akhirnya berhasil memadamkan kebakaran tersebut setelah kurang lebih 2 jam berjibaku di lokasi. Sementara itu pemirsa, residivis kasus jambret di Pekanbaru berhasil dibekuk kembali oleh pihak kepolisian usai beberapa jam pelaku beraksi. Aksi penangkapan ini pun kemudian viral di media sosial. Seperti Anda lihat pemirsa dalam rekaman yang beredar di media sosial ini yang kami tayangkan, di mana terlihat ada tim Opsnal Polsek Payung Sekaki yang berhasil mengamankan pelaku di Jalan Kartawa, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau. Pelaku yang merupakan residivis ini ditangkap polisi usai menjambret sebuah tas milik korban di Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Kecamatan Payung Sekaki. Penangkapan berhasil dilakukan berkat pelacakan telepon genggam milik korban yang dirampas oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Hariri, jangan Ri. Sementara itu pemirsa, aksi pencurian motor terparkir di tepi jalanan Kota Makassar, Sulawesi Selatan sempat terekam oleh kamera pengawas CCTV. Pelaku yang diringkus polisi mengaku melakukan aksi pencurian karena ketagihan narkoba jenis sabu.
Ini adalah rekaman CCTV yang kemudian memperlihatkan pemirsa tadi ada seorang pemuda yang awalnya berpura-pura duduk di sebelah sepeda motor yang terparkir, kemudian melakukan pemantauan dan pada saat suasana sudah mulai sepi, pelaku langsung menaiki dan juga menyalakan serta membawa kabur sepeda motor yang terparkir dengan kondisi kunci kontak lupa dicabut pemiliknya. Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian mengetahui pelaku bernama Ismail alias Doyok, usianya 30 tahun dan kemudian dibekuk di sekitar kawasan Kecamatan Tabalate, Kota Makassar pada hari Sabtu pagi. Di kediamannya, polisi mengamankan barang bukti berupa pisau hingga obeng yang kerap digunakan pelaku untuk mencuri sepeda motor. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Polisi Satreskrim Polres Subang ini kemudian meringkus 2 perempuan pelaku pembunuhan sadis seorang pemuda disabilitas di wilayah Pantura, Subang, Jawa Barat. Motif pelaku diketahui membunuh lantaran cemburu. Dua perempuan ini pemirsa diketahui telah membunuh pemuda bernama Toikin berusia 21 tahun dengan cara ditusuk dengan sebilah pisau sebanyak total 27 kali. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh polisi, ternyata diketahui motif pembunuhan tersebut yaitu adalah dilatar belakangi cemburu. Karena kedua pelaku mengaku merupakan pasangan sesama jenis. Menurut Kapolres Subang, ini kemudian diinformasikan bahwa kejadian berawal ketika korban yang merupakan mantan pacar pelaku kemudian meminta bertemu melalui pesan WA, merasa terganggu, kemudian pelaku T mengadu ke pasangannya dan kemudian keduanya menyepakati untuk bertemu dan terjadilah hal yang tidak diinginkan tersebut. Dan untuk baru informasi ini kami sudah terhubung bersama dengan Kasih Humas Polres Subang. Selamat malam, AKP Edi. Selamat malam Mbak Maria. Iya, Pak Edi, bisa dijelaskan Pak Edi informasi terbaru saat ini didapatkan dari para tersangka seperti apa? Baik, sebelumnya mungkin kami turut berduka cita atas meninggalnya almarhum, mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya. Kemudian Amin. Terkait dengan perkara ini, tentunya dari Polres Subang kami terus melakukan pendalaman dan saat ini untuk satu pelaku dan anak tersebut sudah dititipkan di LP di Kabupaten Subang. Demikian. Ya baik, untuk kronologinya sebenarnya seperti apa Pak Edi? Karena kan ini masih simpang siur di lapangan Dujok. Betulkah bahwa pelaku ini merupakan pasangan sesama jenis Pak Edi? Baik, perlu kami sampaikan. Jadi untuk kronologis kejadian itu memang berawal dari si pelaku menjemput korban di rumahnya. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor berbonceng 3, kemudian ketiga orang ini berangkat ke laut. Setelah itu tidak lama kemudian menuju TKP dan di TKP terjadi perkelahian sehingga salah satu pelaku yaitu yang dewasa melakukan
penganiayaan dengan cara menusuk korban. Setelah itu yang anak ini juga turut ikut melakukan penganiayaan kepada korban. Begitu demikian. Ya, ini kalau kita kemudian mengingat tadi saya sempat membacakan juga ini cukup prihatin dengan apa yang dialami oleh keluarga korban karena informasinya bahwa korban kemudian mendapatkan tusukan sebanyak 27 kali, Pak Edi. Ini informasi dari keterangan dari para pelaku sendiri, apakah ini memang sudah direncanakan atau bagaimana, Pak Edi? Betul, Mbak. Jadi memang dalam peristiwa ini kedua orang anak ini sudah merencanakan terkait dengan pembunuhan. Di mana sebelumnya janjian dulu melalui pesan WA dan kemudian berangkat ke TKP yang tadi disampaikan dan terjadilah pembunuhan di situ yang dilakukan oleh kedua orang ini. Ya. Pisau ini didapatkan oleh pelaku dari mana, Pak Edi? Untuk pisau kita amankan 2 bilah, yaitu masing-masing dari kedua pelaku, di mana sebelumnya memang pisau ini disiapkan dari rumahnya masing-masing. Satu dari rumah yang inisial AN, kemudian yang satu lagi dari anak inisial TK. Kalau untuk kedua pelaku ini sebenarnya Pak Edi, rekam jejaknya seperti apa? Apakah kemudian juga ada rekam jejak kriminal dari kedua pelaku ini? Karena kalau kita lihat cara kemudian menghabisi nyawa korban cukup sadis sekali. Betul. Terkait dengan rekam jejak, tidak ada rekam jejak daripada kedua pelaku ini. Tadi yang disampaikan memang antara korban dengan salah satu anak ini ada hubungan asmara, akan tetapi sudah lama putus begitu, dan salah satu pelaku ini cemburu terhadap korban, sehingga secara spontan mungkin dan direncanakan juga karena korban selalu menggoda kepada salah satu pelaku itu. Baik, untuk proses hukumnya seperti apa Pak Edi untuk pasal yang disangkakan kepada para pelaku? Baik, Mbak, perlu kami sampaikan, jadi terhadap yang dewasa tentunya kami dari Polres Subang menerapkan pasal 340 Junto 338, di mana ancaman hukumannya pidana mati atau ancaman seumur hidup maksimal 20 tahun. Dan terhadap anak inisial TK tentunya kita mengacu kepada sistem peradilan pidana anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas informasi AKP Edi Juhaidi, Kasubag Polres Subang atas waktu bersama kami di APKP Indonesia Malam. Tentunya kami tim APKP Indonesia Malam turut berdukacita atas apa yang menimpa pada korban. Terima kasih AKP Edi. Kami beralih ke informasi lain pemirsa. Seorang kepala sekolah di Desa Badua Kupang, Hulu Sungai Tegak, Kalimantan Selatan, tewas dianiaya. Yang kami tampilkan di layar awal pemirsa adalah bagaimana kemudian jasad kepala sekolah berinisial BI yang bersimbah darah usai menjadi korban penganiayaan yang berbuntut kematian, sehingga tadi gambarnya harus kami samarkan karena tidak nyaman untuk disaksikan. Di mana nyawa korban ini tak terselamatkan meski dibawa ke rumah sakit. Pelaku MA sempat melarikan diri ke Kabupaten Tanah Bumbu, namun kemudian berhasil ditangkap oleh Satuan Resmo Polda Kalsel dibantu Resmo Polres Tanah Bumbu.
Diduga motif peristiwa ini terjadi adalah berlatar belakang asmara. Pelaku MA tak terima lantaran korban hendak menikahi seorang wanita berinisial MS yang merupakan kekasih dari pelaku. Lagi diduga bahwa pembunuhan ini dilatar belakangi aman-aman, ikuti aja, aman aja. Mbak, ada. Ini kita lewat sini aja. Ini merupakan gambar dari jenazah yang kemudian harus kami samarkan pemirsa karena tidak nyaman untuk disaksikan, di mana kemudian jenazah ditemukan sudah bersimbah darah. Pemirsa, seorang warga di Desa Bondrang, Kecamatan Sawo, Ponorogo meninggal dunia serta 46 lainnya sempat menjalani perawatan yang diduga keracunan makanan di acara peringatan 40 hari. Kami akan hadirkan informasi selengkap untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Seorang warga Desa Bondrang, Kecamatan Sawo, Ponorogo meninggal dunia serta 46 lainnya sempat menjalani perawatan diduga akibat keracunan makanan di acara peringatan 40 hari orang meninggal dunia. Tim Inavis dari Polres Ponorogo langsung mendatangi rumah milik Miskun, warga Desa Bondrang, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur, di mana pria berusia 60 tahun tersebut tewas diduga akibat keracunan makanan di rumah milik Miswaji. Tetangganya yang menggelar acara hajatan doa mengenang 40 hari meninggalnya sang ibu pada hari Kamis malam lalu. Para korban keracunan rata-rata mengeluhkan pusing, mual, muntah, demam, lemas, bahkan hingga BAB berlebihan. Sementara pemilik rumah yang menggelar acara mengaku tidak tahu pasti penyebab keracunan tersebut. Saat itu dirinya memesan dari jasa catering. Dari 19 korban keracunan yang sudah tertangani oleh puskesmas, 2 orang dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya lemas. Selain mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, polisi juga mengambil sampel makanan berupa sate, gulai, dan juga beberapa makanan lainnya yang diduga merupakan pemicu keracunan massal. Tidak hanya terjadi di Kecamatan Sawo, Ponorogo, keracunan massal juga terjadi di Kecamatan Bungkal, bahkan sedikitnya 19 korban keracunan juga memakai jasa catering yang sama. Sementara itu, 5 orang di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur digerebek oleh anggota TNI Angkatan Darat karena diduga melakukan penipuan terhadap pengusaha catering dalam tender program makan bergizi gratis. Para pelaku diduga menjanjikan puluhan korban tender program dari Presiden RI Prabowo Subianto, namun dengan syarat membayar uang jutaan rupiah. Kodim Pasuruan Jawa Timur mengamankan 5 orang pelaku saat menggelar rapat bimbingan teknis atau BIMTEK di Kampung Gedang, Lesehan Apung, Desa Jeruk, Kecamatan Geraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diketahui pemirsa, kelima pelaku berinisial HPN, warga Jakarta, kemudian MS, warga Pasuruan, sementara itu 3 pelaku lainnya, ANS, RS, dan AS merupakan warga Kabupaten Pasuruan. Sedikitnya 24 pengusaha catering asal Malang dan Pasuruan diduga tertipu. Para pelaku menjanjikan kerjasama dalam program makan bergizi gratis, namun kemudian meminta sejumlah uang untuk administrasi. Uang administrasi yang diminta yaitu sebesar 1,5 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata BIMTEK tersebut tidak resmi dan para pelaku pun tidak dapat menunjukkan legalitas resmi dari pemerintah.
Sekali lagi waspada pemirsa terhadap penipuan dengan modus tender program makan bergizi gratis yang kemudian tidak memiliki legalitas resmi. Kita bergeser ke Bali pemirsa, ini Polda Bali meringkus 1 dari 9 pelaku penculikan, penganiayaan dan perampokan warga Ukraina. 1 orang yang disebut-sebut sebagai bos geng Rusia ditangkap di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai saat hendak terbang ke Dubai. Ya, film-film pemirsa ini yang Anda saksikan adalah detik-detik petugas gabungan yang menangkap Hasan Askabov, 30 tahun di Bandara Igusti Ngurah Rai pada Kamis malam. Hasan diketahui merupakan warga Rusia yang berprofesi sebagai atlet mixed martial art. Hasan ditangkap karena masuk dalam daftar 9 nama yang disebutkan korban dalam laporannya ke polisi. Kini polisi masih memburu 8 pelaku lainnya. Polda Bali juga bekerjasama dengan pihak imigrasi untuk mencegah pelaku yang kemungkinan masih berada di Bali dan akan kabur ke luar negeri. Polda Bali melacak keberadaan 9 warga negara asing yang terlibat dalam perampasan aset kripto senilai 3,4 miliar rupiah milik wisatawan warga Ukraina. Tim gabungan kepolisian Bali menahan Hasan Askabov di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai ketika akan terbang ke Dubai pada Kamis malam. Warga Rusia yang ternyata berprofesi sebagai atlet mixed martial art atau MMA itu ditahan karena termasuk dalam daftar 9 nama yang dilaporkan ke polisi. Hasan digelandang keluar bandara tanpa melakukan perlawanan. Selanjutnya atlet MMA ini dibawa ke Mabes Polda Bali untuk dimintai keterangan mengenai keterlibatannya dalam peristiwa penghadangan dan penganiayaan korban. Bersangkutan ini disebutkan dalam laporan polisi yang dilaporkan oleh pelapor, ada 9 orang ya, ada warga Rusia, Ukraina, sama Kazakhstan. 1 orang ini kebetulan kita bisa amankan di bandara. Ini masih didalami perannya, mudah-mudahan dari pemeriksaan awal ini bisa terungkap yang lainnya. Sebelumnya pelaku yang mengenakan pakaian serba hitam, bertopeng dan membawa senjata tajam itu melakukan penghadangan terhadap korban ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya di kawasan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Korban diculik dan disekap, kemudian dipaksa mentransfer akun kripto senilai 3 miliar rupiah kepada pelaku. Hingga saat ini polisi masih mendalami peran masing-masing pelaku dan melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Saya Maria Segaf. Dan saya Kenana pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama bersama dengan Laura Luis. Akhir kata kami pamit pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.